Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang format SOP. Sekarang, mari kita bahas berbagai format untuk membuat SOP dan manfaat serta kecocokannya untuk organisasi bisnis. Yang pertama adalah format SOP narasi. Format ini adalah cara paling umum dan tradisional untuk membuat SOP. Ini melibatkan menulis prosedur langkah demi langkah dalam format naratif. Format ini ideal untuk prosedur yang sederhana dan tidak memerlukan representasi visual yang banyak. Manfaat dari format ini antara lain mudah dibaca dan dipahami bagi mereka yang lebih suka format teks, sederhana dan hemat biaya untuk membuatnya. Dapat diperbaharui dan direvisi dengan cepat sesuai kebutuhan. Kecocokan format ini untuk organisasi bisnis tergantung pada sifat organisasi dan kompleksitas prosedur yang didokumentasikan. Jika prosedurnya sederhana dan mudah dipahami, maka format ini mungkin cocok. Namun, jika prosedurnya kompleks dan membutuhkan banyak bantuan visual, maka format lain mungkin lebih sesuai. Yang kedua, format SOP visual. Format ini melibatkan pembuatan diagram atau flowchart untuk merepresentasikan prosedur secara visual. Format ini ideal untuk prosedur yang melibatkan banyak langkah dan titik keputusan. Manfaat dari format ini antara lain mudah diikuti dan dipahami, bahkan oleh mereka yang tidak terbiasa dengan prosedur. Ideal untuk prosedur yang melibatkan banyak titik keputusan atau variasi. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck atau area di mana perbaikan dapat dilakukan dalam proses. Kecocokan dalam format ini untuk organisasi bisnis tergantung pada kompleksitas prosedur yang didokumentasikan. Jika prosedurnya sederhana dan langsung, maka mungkin format ini tidak diperlukan. Namun, jika prosedurnya kompleks dan melibatkan banyak langkah atau titik keputusan, maka format ini mungkin sangat ideal. Format yang ketiga adalah format SOP multimedia. Format ini melibatkan pembuatan video atau presentasi interaktif untuk mendemonstrasikan prosedur. Format ini ideal untuk prosedur yang memerlukan tingkat keahlian yang tinggi atau melibatkan banyak langkah. Manfaat dari format ini antara lain menarik dan dapat membantu mempertahankan perhatian pengguna. Ideal untuk prosedur yang memerlukan tingkat keahlian yang tinggi atau melibatkan banyak latihan untuk dikuasai. Dapat digunakan untuk melatih karyawan baru atau sebagai penyegaran untuk karyawan yang sudah ada. Kecocokan dari format ini untuk organisasi bisnis tergantung pada kompleksitas prosedur dan kebutuhan pelatihan karyawan. Jika prosedurnya sederhana dan mudah dipahami, maka format ini mungkin tidak diperlukan. Namun, jika prosedurnya kompleks dan memerlukan banyak latihan untuk dikuasai, maka format ini mungkin ideal. Dalam menentukan format SOP yang tepat untuk organisasi bisnis, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kompleksitas prosedur. Jika prosedurnya sederhana dan langsung, maka format naratif mungkin sudah cukup. Namun, jika prosedurnya kompleks, maka format visual atau multimedia mungkin lebih cocok. Preferensi pengguna. Beberapa orang lebih suka membaca teks, sementara yang lain suka format visual atau interaktif. Jika pengguna memiliki preferensi tertentu, maka itu perlu dipertimbangkan dalam memilih format SOP yang tepat. Ketersediaan sumber daya. Pembuatan format visual atau multimedia mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya daripada format naratif. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan ketersediaan sumber daya dan biaya yang terkait dengan pembuatan format SOP yang berbeda. Dalam memilih SOP yang tepat, ada beberapa hal yang dihindari. Yang pertama, terlalu banyak detail. Jangan membuat SOP terlalu rumit dan terlalu panjang. Ini dapat membuat pengguna bosan dan sulit dipahami. Yang kedua, format tidak konsisten. Pastikan SOP konsisten dalam seluruh dokumen. Ini akan membantu pengguna memahami prosedur secara konsisten dan menghindari kebingungan. Yang ketiga, tidak disesuaikan dengan pengguna.
Pastikan format SOP sesuai dengan preferensi pengguna dan kebutuhan organisasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa SOP yang digunakan secara efektif dapat meningkatkan efisiensi organisasi. Demikian format SOP yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Format tergantung pilihan dengan berbagai pertimbangan sehingga teman-teman bisa memilih apakah format narasi, format visual, atau format multimedia. Baik teman-teman sekalian, demikian materi kita kali ini. Kemudian kita akan lanjut ke materi menarik berikutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.